Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 5, subtema 3 di tema 1. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini, yang pertama adalah flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Nah, ini contoh fauna ya, fauna hewan, karena fauna hewan, flora itu tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah membuat pameran karya seni patung. Nah, ini contohnya nih. Ada Gucci, ada Teko, kemudian ada patung di sini, ada candi, kemudian ada topeng. Nah, ini contoh-contoh dari pameran karya seni patung. Dua materi ini akan coba kita bahas pada video pembelajaran ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik, sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Materi ini adalah materi yang bersumberkan pada ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kondisi geografis yang beragam juga mempengaruhi keragaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Setiap negara memiliki flora dan fauna endemik. Nah, setiap negara nih ya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan lain-lain, itu memiliki flora dan faunanya masing-masing. Adapun ada yang sama karena letak negaranya bersebelahan atau bertetangga, makanya kemungkinan besar sama. Misalnya seperti di Indonesia dengan Malaysia, letaknya sama ya, sama-sama misalkan di Pulau Kalimantan, maka otomatis ada kesamaan dalam fauna, begitu juga dengan floranya. Negara yang sama pun akan mengalami kesamaan hewan dan tumbuhannya ketika negaranya berhimpitan atau bertetangga. Flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Jadi setiap wilayah ada tumbuhan tertentu yang tumbuh di wilayah itu sendiri. Begitu juga dengan fauna. Berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Indonesia memiliki gajah. Sama halnya dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Thailand. Memiliki gajah juga. Akankah gajah dari Indonesia dan Thailand sama? Ya, keduanya memiliki gajah yang serupa atau mirip ya. Karena semuanya prinsipnya adalah hewan gajah. Dan ini merupakan hewan-hewan yang dimiliki dari setiap negara. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, membuat pameran karya seni patung. Materi kedua ini bersumber pada muatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kalau kita perhatikan ya, seperti yang tadi saya sudah utarakan di awal ya, di cover atau di slide awal, di sini ada candi, ada teko, ada patung yang ini, ada topeng, ada kendi. Nah, pameran. Nah, kita bahas dulu yang namanya arti pameran. Pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi, perorangan atau kelompok. Nah, ini perorangan atau kelompok bisa jadi yang ini nih, candi ini. Candi ini bisa diproduksi dari hasil perorangan atau kelompok, karena bisa mengolahnya secara mandiri. Kalau pengen yang besar, maka biasanya secara kelompok. Tujuan dari pameran yang dilakukan pada dasarnya itu adalah untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Jadi kalau kita memiliki karya seni patung, kemudian kita berikan ke suatu tempat pameran, nah ini tujuannya cuma satu, agar pamerannya tersebut dapat memperkenalkan hasil karya kita. Jadi kan kalau kamu sering datang ke pameran-pameran tertentu, biasanya selain karya seni patung ada juga karya-karya seni yang lainnya.
Supaya apa? Ya supaya orang lain tahu, banyak mengenal, banyak dikenal siapa sih pembuatnya. Bahkan nanti ketika ada yang tahu si pembuatnya, maka bisa jadi dia ada yang merequest, ya, memesan pesanan dari patung yang dibuat. Kalau yang tertarik atau ditarik oleh pengunjung dari pamerannya adalah patung. Dan ini penting ya, karena kalau kita pengen hasil karya kita diminati oleh orang lain, banyak dipesan oleh orang lain, maka berikanlah karya seni kita itu dengan cara dibuat pameran, baik secara pameran sendiri ataupun berkelompok. Ini gunanya sangat penting dari hasil produksi yang kita lakukan. Setelah kamu menyaksikan video pembelajaran kali ini, silakan kamu jawab soal-soal latihan berikut. Terdiri dari 3 soal, di mana soal tersebut adalah soal yang diambil dalam video pembelajaran kita kali ini. Jawablah ketiga soal ini dengan jawaban yang benar dan tepat sesuai dengan kemampuan kamu, tanpa harus menerima dan meminta bantuan dari orang lain. Saya doakan kamu dapat mengerjakannya dengan baik dan benar. Selamat mengerjakan dan selamat mencoba. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran 5 subtema 3 di tema 1 kelas 6 SD. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.